Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Sudah 1 bulan kedai bakso milik Wati terlihat sangat sepi. Hampir setiap hari, ia hanya bisa melihat pelanggan setianya beralih ke kedai sebelah yang baru saja dibuka. Dengan apron yang masih terikat di pinggang, Wati mencoba menenangkan diri sambil menyeka meja yang sebenarnya sudah bersih. Ia menatap miris kedainya yang kosong. Dari kejauhan, suara riuh pelanggan di kedai Pak Baim terdengar jelas. Kedai baru itu tampak modern dan lebih menarik dibandingkan kedainya yang sederhana. Ini nggak bisa dibiarkan, gumam Wati dengan nada bergetar. Aku nggak boleh gulung tikar cuma karena kedai baru itu. Suaminya, Parjono, yang duduk di dekat gerobak ikut menghela napas panjang. Kalau terus kayak gini, kita benar-benar bisa gulung tikar, Ti. Lalu, kita harus gimana? Mas? Suara Wati terdengar lirih. Rasanya semua orang udah nggak mau kesini lagi. Apa bakso kita udah nggak enak? Nggak ada yang salah sama bakso kita, Ti. Jawab Parjono kesal. Semua ini karena kedai baru itu. Mereka emang sengaja bikin usaha kita mati. Wati mencoba tetap tenang meskipun hatinya kacau. Ia bahkan menyapa orang-orang yang lewat depan kedai, berharap ada yang singgah. Namun hasilnya nihil. Di tengah kekalutan itu, Parjono mulai terpancing emosinya. Pak Baim emang sengaja. Ti, aku harus labrak dia biar tahu diri. Wati buru-buru mencegah suaminya. Jangan gegabah, Mas. Kalau kita salah langkah, nama baik kedai ini bisa rusak. Terus kita harus gimana? Mungkin kita bisa bikin inovasi baru. Atau kasih promo, gitu. Parjono terdiam sejenak. Promo? Bakal rugi dong. Daripada kedai tutup selamanya. Mas, hitung-hitung sedekah, bujuk Wati. Parjono akhirnya mengangguk berat hati. Baiklah, kita coba promo aja. Hari-hari berikutnya terasa berat. Namun, mereka tetap berjuang demi sesuap nasi. Saat kedai hampir tutup sore itu, tiba-tiba seorang wanita tua masuk dan meminta air putih. Nak, boleh minta air putih? Wati dan Parjono saling bertukar pandang. Mereka waspada, takut kalau wanita itu punya niat jahat. Tentu, Nek, tapi kami nggak punya apa-apa buat dirampok. Ujar Wati setengah bercanda sambil menuangkan air ke gelas. Wanita tua itu menerima gelas dan meminum airnya. Namun tiba-tiba, ia menyemburkan air ke depan gerobak bakso. Nek, apa-apaan ini? Seru Wati kaget. Maaf, aku tersedak. Jawab wanita itu datar. Besok pagi, siram depan kedaimu pakai air cucian beras biar rezekimu lancar. Wati menahan tawa. Air cucian beras? Emang debunya bisa hilang? Terserah kamu. Mau percaya atau enggak, itu urusanmu. Parjono yang sejak tadi diam akhirnya angkat suara. Udahlah, Ti. Kalau enggak percaya, aku yang nyiram besok. Keesokan paginya, Wati bangun lebih awal. Ia mulai bereksperimen dengan resep baru dan menambahkan lebih banyak rempah agar rasa baksonya lebih lezat. Tak lupa, ia menyiram depan kedai dengan air cucian beras seperti pesan wanita tua itu. Sore harinya, Wati memasang banner besar bertuliskan beli 2 gratis 1, beli 1 gratis teh es. Harapannya, promo ini bisa menarik pelanggan kembali. Mbak Wati, ini beneran promo beli 2 gratis 1? Tanya seorang ibu yang melintas. Tentu saja, Bu. Ibu mau beli berapa?
Beli 2 ya, dibungkus. Wati tersenyum lega. Akhirnya, ada juga yang tertarik dengan promonya. Namun saat ibu itu hendak pergi, ia berkata, "Mbak Wati, kok kedainya lama nggak buka? Saya pikir udah tutup." Wati tertegun. "Tutup? Tapi kedai ini selalu buka, Bu." "Masa sih? Saya sering lewat, tapi kelihatannya tutup." Wati dan Parjono saling berpandangan. Ada rasa penasaran yang mengganjal di hati mereka. "Mas, kamu dengarkan," bisik Wati. "Jangan-jangan." Wati menggantung ucapannya. Matanya tertuju ke kedai bakso milik Pak Baim di sebelahnya. Hatinya terasa nyeri melihat Pak Baim yang ramah, dengan senyum lebarnya, sibuk melayani pelanggan yang tampak sangat puas. Bahkan ada yang meminta tambah. Sementara itu, Wati berdiri di balik etalasenya dengan pikiran yang berkecamuk. "Mas, apa kedai kita disalahi orang?" tanyanya tanpa ekspresi. Parjono yang ikut memperhatikan kedai Pak Baim mengangguk pelan. Ia teringat ucapan pembeli yang mengatakan bahwa kedai mereka selalu terlihat tutup. "Mungkin saja, Ti. Jangan-jangan memang begitu," jawab Parjono serius. "Rasanya nggak wajar, Mas. Kedai baru kok langsung ramai seperti itu. Bahkan pelanggan kita juga ikut pindah ke sana," ujar Wati kesal. "Aku yakin ini bukan kebetulan. Kita harus cari orang pintar buat bersihin kiriman dari Pak Baim." Di tengah suasana hatinya yang gelisah, seorang anak kecil mendekatinya. Dengan suara polos, anak itu bertanya, "Bu, kenapa kedai baksonya baru buka? Bakso ibu kan enak." Wati tersentak. Ia mencoba tersenyum meski pahit. Semua orang sekarang lebih suka bakso Pak Baim. Namun anak itu menggeleng mantap. "Aku mau bakso ibu. Teman-temanku bilang bakso ibu paling enak." Pujian itu membangkitkan semangat Wati. "Mau dibungkus atau makan di sini?" tanyanya dengan nada lebih hangat. Anak itu sejenak terdiam lalu menoleh ke belakang. Ia menunjuk seorang wanita yang berdiri di depan kedai Pak Baim. "Itu Mama. Tunggu sebentar ya, Bu." Anak itu berlari dan menarik tangan ibunya ke arah kedai Wati. Wanita itu tampak terkejut. "Loh, Mbak Wati, kedainya buka lagi? Kukira sudah tutup," katanya bingung. Beneran ada promo beli 2 gratis 1. Wati tersenyum tipis. Ia semakin yakin ada yang menutup kedainya secara gaib. "Iya, Bu. Kedai ini selalu buka. Mungkin ibu nggak lihat aja." "Ah, nggak mungkin. Aku sering lewat sini, tapi kelihatannya selalu tutup." Wanita itu menghela napas. "Ya sudah, bungkus 6 ya." Meskipun hanya beberapa pembeli yang datang, Wati dan Parjono kini tahu ada yang tidak beres. "Kita nggak bisa diam aja, Mas," tegas Wati. "Pokoknya kita cari orang pintar biar bersih dari kiriman ini." Malam itu, sesuai janjinya, Parjono mengajak Wati menuju rumah seorang dukun tua bernama Mbah Pirang. Jalan setapak berbatu yang mereka lalui terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam menemani langkah mereka. Setibanya di depan rumah tua yang diterangi lampu minyak redup, Parjono mengetuk pintu. "Permisi, Mbah, kami mau minta tolong." Pintu terbuka, menampilkan seorang pria tua berjubah panjang dengan wajah penuh keriput. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara berat. Setelah masuk dan menceritakan masalah mereka, Mbah Pirang mulai merapal mantra. Lilin di meja berkedip-kedip mengikuti irama doanya. Setelah beberapa menit, ia membuka mata. "Kedai kalian memang ditutup secara gaib," katanya serius. "Ada yang iri dengan keberhasilan kalian." Wati terbelalak. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbah?"
Taburkan garam di sekeliling kedai sebelum matahari terbit. Setelah itu nyalakan dupa dan bacakan doa agar energi buruk hilang, ujar Mbah Pirang. Parjono mengangguk. Baik, Mbah. Ada penangkalnya biar nggak ada kiriman lagi. Mbah Pirang tersenyum tipis. Ada, tapi... Parjono paham maksudnya. Mbah tenang saja. Berapapun maharnya akan saya bayar. Mbah Pirang memberikan sebuah kantong hitam. Taburkan ini menjelang maghrib di sekeliling kedai. Jangan ada yang terlewat. Setelah menerima petunjuk, mereka pamit pulang dengan harapan baru. Dalam perjalanan pulang, Wati berkata pelan, "Aku merasa lebih tenang sekarang. Semoga besok kedai kita ramai lagi." Parjono menggenggam tangannya. Iya, Ti. Aku juga udah gak sabar lihat kedai Pak Baim sepi. Malam itu mereka pulang dengan keyakinan baru, siap menghadapi hari esok dengan semangat yang kembali bangkit. Wati selalu bangun lebih awal setiap pagi. Saat langit masih gelap dan suara ayam jantan baru mulai terdengar, ia sudah bersiap di dapur. Bau rempah-rempah memenuhi udara ketika tangannya terampil meracik bumbu untuk dagangannya. Suara pisau bertemu talenan menjadi musik pagi yang menenangkan. Di ruang depan, suaminya, Parjono, tengah bersiap pergi ke pasar. "Mas, jangan lupa beli cabai dan bawang, ya," pesan Wati sembari menata bahan dagangannya. "Iya, tenang saja. Aku nggak bakal lupa," jawab Parjono sambil mengangkat keranjang belanja. Sesampainya di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang dan pembeli sibuk tawar-menawar. Suara mereka berpadu jadi satu dalam hiruk-pikuk pagi yang khas. Parjono berjalan dari satu kios ke kios lain, memastikan semua barang yang dibutuhkan terbeli. Namun di tengah keramaian, telinganya menangkap percakapan dua orang yang berjalan di depannya. Katanya sekarang banyak pedagang pakai penglaris tanpa tumbal. "Kamu nggak tertarik nyoba?" bisik seorang pria tua kepada temannya. Parjono memperlambat langkahnya, penasaran dengan topik pembicaraan mereka. "Benarkah? Gimana caranya?" tanya pria berbaju lusuh di samping pria tua itu. "Cukup pakai doa dan sedikit ritual sederhana. Nggak perlu yang aneh-aneh," jawab pria tua itu yakin. "Tapi emang bener nggak ada efek samping?" "Ya, ada sedikit sih. Biasanya tubuh kita digerogoti energi astral. Lama-lama tubuh bisa kelihatan kurus kayak tinggal tulang berjalan." "Wah, kalau gitu sama aja makan diri sendiri. Aku nggak mau mati sebelum kaya," seru pria berbaju lusuh itu sambil geleng-geleng kepala. "Tenang aja. Efeknya pelan kok. Setahun sekali paling terasa." Pria berbaju lusuh tetap menolak. "Tetap nggak mau. Kalau akhirnya aku digerogoti juga, buat apa? Kalau gitu coba penglaris celana dalam aja. Ampuh tanpa tumbal," bisik pria tua itu. "Aku bisa antar kamu bertapa di Goa Keramat kalau mau." Mendengar itu, Parjono makin tertarik. Ia terus mengikuti percakapan mereka dengan hati-hati. Yang penting niatnya baik, nggak ngerugin orang lain, tambah pria tua itu. Setelah semua belanjaan lengkap, Parjono memutuskan untuk langsung pulang. Setibanya di rumah, Wati menyambutnya dengan penuh tanya. "Mas, kok lama banget?" tanyanya sambil menata barang dagangan. "Pasarnya ramai, Ti. Tapi aku dengar sesuatu yang menarik." "Apa itu?" Parjono menceritakan percakapan yang didengarnya di pasar. Wati mendengarkan dengan seksama. "Jadi, kamu beneran mau pakai penglaris?" tanyanya ragu. "Kayaknya kita perlu coba, biar kedai kita nggak sepi lagi." Malam itu, Parjono dan Wati menemui Mbah Pirang, sosok yang dikenal ahli dalam urusan penglaris tanpa tumbal.
Mereka berharap bantuan Mbah Pirang bisa mengembalikan kejayaan kedai mereka. Keesokan harinya, sebelum semua perlengkapan selesai disiapkan, tiba-tiba kedai mereka sudah dihampiri pembeli. "Mbak Wati, kok baru buka lagi? Hampir sebulan gak pernah kelihatan," tanya seorang pelanggan. "Sebenarnya gak pernah tutup. Tapi mungkin ada yang bikin kalian gak lihat kedai ini," jawab Wati dengan senyum tipis. Parjono yang baru muncul dari dapur menambahkan, "Iya, kedai ini kena ilmu hitam. Makanya kalian gak bisa lihat." "Mas," tegur Wati, "dijaga omongannya." Namun pembeli terlihat terkejut. "Wah, tega banget yang lakuin itu. Semoga mereka dapat balasan setimpal." "Amin," ucap Wati sambil menyerahkan pesanan. Keramaian terus berlanjut. Pada pukul 12 siang, pembeli membludak hingga Wati dan Parjono kewalahan. "Sabar, ya, semua pasti kebagian," seru Parjono yang sibuk melayani pelanggan. Wati meracik mie dengan tangan lincah. Sesekali ia melirik kedai milik Pak Baim yang mulai sepi. "Nah, rasain. Jangan main-main sama usaha orang," batin Wati puas. Hari itu kedai mereka habis terjual. Wati duduk kelelahan, tapi wajahnya berbinar. "Mas, besok kita harus tambah stok 2 kali lipat," katanya. "Iya, Ti. Belum pakai penglaris aja udah seramai ini. Gimana kalau nanti kita udah pakai? Bisa-bisa kita kaya raya," ujar Parjono penuh semangat. Wati tersenyum penuh harap. Akhirnya, keberuntungan kembali memihak mereka. Di tengah malam yang gelap dan sunyi, Parjono dan Wati perlahan berjalan menyusuri jalan setapak yang masuk ke dalam hutan. Pepohonan yang menjulang tinggi di kiri dan kanan seolah menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Angin malam berdesir lembut, membelai dedaunan yang bergemerisik pelan. Parjono memimpin langkah dengan senter kecil di tangannya yang menjadi satu-satunya penerang di tengah gelap pekat. Sementara itu, Wati mengikuti di belakangnya dengan langkah hati-hati, sesekali melompati akar pohon yang menjalar di tanah. Tujuan mereka malam itu adalah gubuk tua milik Mbah Pirang, seorang dukun terkenal di kampung mereka, yang diyakini mampu memberikan penglarisan untuk usaha mereka yang sepi. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di depan gubuk tua yang diselimuti aroma dupa. Di ambang pintu, sosok Mbah Pirang sudah menanti. Rambutnya memutih, dan sorot matanya tajam namun bersahabat. "Selamat datang, Parjono, Wati," sapa Mbah Pirang dengan suara serak. "Silakan masuk." Mereka berdua masuk dan duduk di dalam gubuk yang hangat dan remang-remang. Nyala lilin berkerlip lembut, menemani aroma dupa yang menguar memenuhi ruangan. Parjono menghela napas sebelum berbicara. "Mbah, kami datang untuk meminta penglarisan lagi. Usaha kami masih sepi." Mbah Pirang mengelus janggutnya yang panjang sambil tersenyum tipis. "Apakah kalian tidak merasakan perubahan dari pemberianku kemarin malam?" Wati menatap Mbah Pirang bingung. "Mbah, maksudnya bagaimana?" "Aku sudah memberimu penglarisan sementara. Tapi kalau ingin bertahan lama, harus ada mahar." "Mahar?" tanya Parjono dengan dahi berkerut. Mbah Pirang mengangguk pelan. "Tidak ada tumbal. Tapi makhluk itu akan menyerap energi dari pemilik usahanya." "Bagaimana?" Parjono tanpa ragu mengangguk. "Saya siap, Mbah, selama usaha kami tetap ramai." Wati tampak ragu. "Tapi Mas, apa ini tidak berbahaya?" "Aku sudah bulat tekad." Tidak apa-apa. Aku sanggup," jawab Parjono mantap. Mbah Pirang menatap Parjono dengan tajam. "Kalau begitu, kamu harus melakukan tapa selama 40 hari 40 malam di goa. Ingat, gangguan pasti ada. Jika gagal, makhluk itu hanya akan bertahan sepekan saja."
Saya siap, Embah. Embah Pirang membawa Parjono ke sebuah goa yang tersembunyi di hutan. Wati mengikutinya dengan berat hati. Mas, hati-hati, ya. Aku percaya kamu bisa, pesan Wati dengan mata berkaca-kaca. Parjono mengangguk. Aku pasti bisa. Embah Pirang mulai merapal mantra di mulut goa. Ingat, jangan buka mata sampai aku datang dan memegang kepalamu. Setelah memberikan pesan terakhir, Embah Pirang keluar dari goa bersama Wati.